Usai melangkah keluar dari meja pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya meninggalkan satu pesan singkat. Ia menyebut tak ada kesepakatan pasti yang dicapai. Trump menegaskan negosiasi masih jadi jalan utama yang harus ditempuh untuk menghadapi Iran. Meski di balik pernyataan itu, Trump mempertimbangkan pengiriman kekuatan perang tambahan ke Arab Saudi. Tapi, apapun keputusan Trump, mau itu negosiasi atau perang, Trump telah membawa Amerika Serikat terjerumus dalam skenario panjang Iran. Para analis menilai Amerika Serikat kini dalam posisi sulit. Kalau Trump memilih memenggal tampuk kepemimpinan Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, atau melakukan invasi penuh, keduanya akan merugikan Amerika Serikat. Tapi kalau Trump memilih mundur, kerugian strategis sudah menanti di depan mata. Seperti apa analisis para ahli terkait jalan yang harus ditempuh Trump? Dalam dinamika konflik yang kian memanas, Amerika Serikat kini dihadapkan pada dua skenario tempur yang sangat beresiko. Laporan terbaru dari Foreign Policy mengungkapkan bahwa militer Amerika Serikat tengah menimbang serius opsi serangan pemenggalan kepala atau decapitation strike demi menggulingkan rezim. Atau pilihan yang jauh lebih ekstrim, yakni invasi darat secara total. Di meja kerja Trump, opsi pertama melenyapkan Khamenei dan jajaran elit militer tampak lebih menggoda. Kenapa? Karena Venezuela sudah jadi jejak kesuksesan taktik tersebut, di mana serangan langsung terhadap puncak struktur komando dinormalisasi untuk melemahkan tabu internasional. Tapi skenario ini adalah pedang bermata dua. Berbeda dengan kasus Venezuela, di mana Amerika Serikat melakukan pembicaraan rahasia dengan orang dalam rezim sebelum menangkap Maduro. Di Iran, urutannya bisa terbalik. Serangan terhadap pemimpin terjadi, baru kemudian tawar-menawar ulang dengan tokoh penerus yang tersisa. Di sisi lain, opsi invasi darat skala penuh hampir dipastikan tidak akan diambil. Mengacu pada analisis strategis, Trump secara konsisten menentang perang tanpa akhir yang ia sebut sebagai dosa ekonomi dan psikologi masa lalu yang kelam. Trauma perang Irak masih menganga bagi Washington. Washington memahami bahwa mengelola ukuran, populasi, dan kompleksitas internal Iran tanpa memicu ketidakstabilan berkepanjangan adalah misi yang mustahil. Invasi ke Iran dinilai sebagai tindakan yang tidak rasional secara strategis karena hanya akan menjadi luka yang ditimbulkan sendiri oleh Amerika Serikat. Dilema Trump tidak berhenti di situ. Kalau Amerika Serikat berhasil menggulingkan Khamenei, Iran diprediksi tidak akan langsung menyerah. Justru ancaman yang lebih besar telah mengintai, yakni dominasi total Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Berdasarkan riset dari Middle East Institute, IRGC memiliki keunggulan kohesi organisasi, senjata, dan dana yang jauh melampaui kelompok ulama. Tanpa kendali pemimpin tertinggi, Iran berpotensi berubah dari negara teokrasi menjadi kediktatoran militer murni. Kondisi inilah yang diprediksi akan membuat negara-negara Arab di kawasan semakin mengamuk. Ini pun akan menimbulkan ketidakpercayaan sekutu terhadap Amerika Serikat yang bisa disebut pembawa masalah. Dominasi IRGC yang bersenjata lengkap dan ideologis justru akan memicu perlombaan senjata baru dan instabilitas yang lebih parah di Timur Tengah. Bagi Trump, melangkah maju untuk menyerang Iran bukan lagi soal mencari kemenangan, melainkan sedang membuka kotak Pandora tragedi baru yang tidak bisa ia tutup kembali. Jika maju berperang membawa resiko kehancuran, apakah mundur menjadi pilihan yang lebih aman bagi Gedung Putih? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Bagi Trump, menarik diri dari eskalasi saat ini justru bisa menjadi blunder strategis yang fatal. Mengacu pada analisis Patrick Clausen dari The Washington Institute for Near East Policy, posisi Amerika Serikat saat ini sudah terlanjur terjun terlalu dalam. Clausen menilai kalau Amerika Serikat memilih untuk mundur atau tidak melakukan tindakan militer setelah mengeluarkan ancaman keras, hal itu akan memberikan kemenangan moral bagi Teheran.
Iran akan merasa di atas angin, dan yang lebih krusial, negeri Paman Sam akan terlihat sebagai pengecut atau mitra yang tidak dapat diandalkan di mata para sekutu utamanya. Kegagalan Amerika Serikat untuk bertindak setelah menetapkan garis merah akan meruntuhkan kredibilitas pencegahan atau deterrence Amerika Serikat di panggung global. Israel sebagai sekutu terdekat akan merasa ditinggalkan dalam menghadapi ancaman nuklir Iran. Amerika Serikat tidak lagi bisa menyandang gelar sebagai pelindung kawasan kalau hanya bisa memberikan janji tanpa realisasi. Ketidakaktifan Amerika Serikat justru akan mendorong negara sekutu seperti Israel untuk mengambil tindakan sepihak yang mungkin lebih radikal. Atau bahkan negara Arab dan lainnya bisa berpaling mencari perlindungan ke kekuatan global lain seperti Cina atau Rusia. Sampai saat ini, Presiden Trump tampaknya masih berharap adanya celah sempit yang bisa dimanfaatkan. Mengutip laporan The New York Times, dalam pertemuannya dengan Netanyahu, Trump bersikeras agar negosiasi tetap menjadi prioritas utama. Ia berupaya melegitimasi kekuasaannya dengan cara memenangkan kesepakatan baru yang dianggap lebih baik demi menyenangkan para sekutunya sekaligus menghindari perang besar. Tapi strategi negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman ini adalah perjudian besar karena tak ada kesepakatan pasti yang dapat dicapai. Bertahan dalam ketidakpastian negosiasi membuat posisi Washington kian terjepit. Tapi di meja Trump, pilihan untuk mundur bukan lagi sebuah jalan keluar, melainkan pintu menuju hilangnya dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Memahami ketegangan di Teluk tidak cukup hanya dengan melihat pergerakan armada Amerika Serikat. Kita perlu membedah perspektif dari sisi Iran. Mengacu pada analisis foreign policy, terdapat perbedaan visi yang mencolok antara kedua pihak. Amerika Serikat berperang untuk mencari kemenangan dan legitimasi politik, sementara bagi Iran, perang adalah instrumen untuk bertahan hidup. Perbedaan visi ini secara otomatis mengubah cara bertarung di lapangan. Bagi rezim Iran, setiap rudal yang mereka siapkan bukan sekadar senjata ofensif, melainkan bentuk ketidakpercayaan mendalam terhadap Barat dan sanksi ekonomi yang mencekik selama puluhan tahun. Semakin keras tekanan yang diberikan Washington, Iran justru semakin yakin bahwa kekuatan militer adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk tetap eksis sebagai sebuah negara berdaulat. Itulah kenapa Iran bersikeras enggan menanggalkan program rudal balistik mereka. Masih dari foreign policy, Iran disebut tidak mengejar kemenangan dalam pengertian menaklukkan musuh. Mereka siap melakukan perang habis-habisan karena bagi mereka, jika tidak bertahan, mereka akan kembali diinjak-injak oleh kepentingan asing. Mentalitas inilah yang membuat Trump pusing tujuh keliling. Trump yang cenderung menghindari perang panjang yang melelahkan, tidak siap menghadapi lawan yang memiliki daya tahan psikologis untuk konflik berlarut-larut. Dilema Trump kian bertambah dengan adanya bayang-bayang Cina yang siap mencuri dominasi global. Washington menyadari bahwa konflik darat yang berkepanjangan di Iran hanya akan menjadi luka yang ditimbulkan sendiri. Persaingan dengan Cina di Indo-Pasifik adalah prioritas utama Amerika Serikat. Perang dengan Iran hanya akan mengalihkan sumber daya militer, finansial, dan politik Amerika Serikat ke Timur Tengah. Di sini tentu Cina yang diuntungkan, karena halamannya bersih dari kehadiran Amerika Serikat. Dan Iran bisa memanfaatkan situasi ini dengan sangat lihai. Dengan menunjukkan kesiapan untuk hancur bersama, Iran memaksa Amerika Serikat untuk menghitung ulang setiap langkahnya. Konflik Amerika Serikat dan Iran bukan sekadar soal adu kekuatan militer di kawasan Teluk. Ini adalah perang urat di mana Iran telah memaksa Amerika Serikat untuk masuk ke dalam labirin dilema yang tidak menawarkan skenario kemenangan mutlak. Bagi Trump, setiap pilihan punya harga mahal. Maju salah, mundur juga salah. Itulah kenapa Trump mengaku negosiasi tetap akan jadi kartu yang terus dimainkan. Kira-kira apa ujung dari konflik berkepanjangan antara Iran dan Amerika Serikat ini? Pantau terus perkembangannya hanya di channel YouTube Kompas.com.